warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kamilah dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Saya dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Leadership dengan dosen pengampu Bapak Yudi Yuskandar, MPD. Beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Northhurst 2007, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut J. H. 2012, kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama, visi bersama, dan juga kesuksesan bersama. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan kepemimpinan adalah suatu kemampuan dan kelebihan seseorang dalam hal mengelola semua unsur yang ada di bawah kendalinya. Ia memiliki kecakapan mengatur, mengarahkan, mempengaruhi, serta mengajak orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan. Ada banyak tipe dalam kepemimpinan, maka wajar jika ada banyak pula faktor yang mempengaruhi tipe kepemimpinan setiap individu. Ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan bakat, kepribadian, juga kecerdasan seseorang. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan inspirasi, motivasi, latihan, ambisi, dan pembelajaran. Oleh karena itu, tidak ada konsep kepemimpinan yang bisa diterapkan secara sempurna. Hal ini karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan lainnya. Kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan karakter yang dibawa individu tersebut saat menjadi seorang pemimpin. Berikutnya ada pendekatan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang harus dipahami, yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontingensi. Selanjutnya syarat kepemimpinan yaitu 1. Problem solver, 2. Bersikap positif, 3. Komunikasi, 4. Menjadi inspirasi, 5. Tumbuhkan motivasi, 6. Hubungan baik, dan 7. Turun gunung. 1. Problem solver. Seorang pemimpin dituntut mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar dari permasalahan. 2. Bersikap positif. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, pemimpin tidak seharusnya mencerca pengikutnya, tapi justru membangkitkan semangatnya dan memberikan kalimat positif sehingga ia dapat memperbaiki kesalahannya. 3. Komunikasi. Seorang pemimpin perlu menerangkan jelas mungkin tentang tujuan bersama yang hendak diraih dan strategi mencapainya. 4. Menjadi inspirasi. Seorang pemimpin harus bisa menerapkan standar dan jadi contoh bagi pengikutnya. 5. Tumbuhkan motivasi. Berikan penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun yang dilakukan bawahan. 6. Hubungan baik. Seorang pemimpin harus bisa menjalin hubungan baik dengan siapa saja. Dan yang ketujuh, turun gunung. Tidak boleh merasa bebas dari kewajiban dan melakukan dirty job atau pekerjaan anak buah. Selanjutnya tipe dan gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan karismatik, 2. Kepemimpinan otoriter, 3. Kepemimpinan demokratis, 4. Kepemimpinan delegatif, 5. Kepemimpinan transformasional, 6. Kepemimpinan visioner, 7. Kepemimpinan liberal, 8. Kepemimpinan pembinaan, 9. Kepemimpinan situasional, 10. Kepemimpinan tim, dan yang ke-11 kepemimpinan transaksional. Selanjutnya ada peran kepemimpinan, yaitu 1. Menciptakan visi bagi organisasinya. Dalam visi memuat pernyataan tentang cita-cita organisasi, apa yang ingin dicapai dan akan menjadi seperti apa sebuah organisasi. Yang kedua, menganalisa anggota timnya dan menempatkan orang yang mumpuni pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya.
harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang nyeleweng, yang malas dan telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberi celaan, teguran, dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Keenam, sebagai orang yang berada di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang dipimpin, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan bimbingan yang tepat dan simpati kepada bawahannya yang mengalami masalah dalam melaksanakan pekerjaannya. 7. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Dan yang kedelapan, seorang pemimpin harus mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar, dengan senantiasa memandang ke depan dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Slide berikutnya, kepemimpinan dan konflik. Setiap pemimpin selalu cepat ingin mengetahui hasil usahanya dalam menyelesaikan situasi konflik, dan dikatakan berhasil mengatasi konflik apabila adanya stimulus bagi para bawahan untuk semakin kreatif dan inovatif, meningkatnya perhatian dan rasa ingin tahu di kalangan para bawahan, meningkatnya kemampuan para bawahan dalam hal merumuskan dan mengemukakan pendapat mereka lebih baik, terjadinya penyaluran ketegangan secara lebih santun dan lebih baik, terjadi perubahan persepsi, kemampuan, dan sikap perilaku pada masa yang akan datang. Peran pemimpin dalam mengendalikan konflik. Pemimpin adalah pemegang keberhasilan sebuah lembaga yang dipimpinnya. Baik buruknya juga mundurnya lembaga tersebut tergantung bagaimana seorang dihormati, dan profesionalisme adalah kunci dari keberhasilan peran itu. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi perilaku individu-individu untuk menunaikan tugasnya dalam rangka memberikan arahan dan petunjuk, mewujudkan target kebersamaan, memegang teguh dan menjaga kekuatan bangunannya. Di satu sisi, prestasi kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh harapan-harapan dari anggota kelompok yang dipimpinnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.